Ya, ini suhunya sudah mencapai 99. Nah, ini dia airnya makin bergolak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, banyak sekali dari kalian ya yang menanyakan ke saya atau minta ya untuk menguji mana yang lebih efisien, memakai kompor gas LPG atau kompor induksi. Ya, karena sekarang ini kan memang isunya ini lagi santer ya, mau ada usulan ya untuk konversi dari gas LPG ke listrik ya, terutama kompor listrik induksi gitu ya. Nah, sebelum ke percobaan ya, saya akan jelaskan dulu kompor induksi itu apa sih. Kompor induksi adalah kompor yang di dalamnya itu ada semacam kayak lilitan ya kawan-kawan. Nah, lilitan ini secara teori dia tidak menjadi panas ya. Lilitan ini dia hanya memancarkan semacam medan induksi ya. Medan induksi itu seperti medan magnet ya, nggak kelihatan tapi ada tenaganya gitu ya. Nah, kali ini tenaganya itu bukan seperti tenaga magnet, tapi dia itu tenaga yang tidak terlihat, tapi tenaga ini dia menggetarkan atau menggoncangkan molekul-molekul besi ya. Nah, makanya kompor induksi itu biasanya bentuknya hanya datar aja ya, kayak meja gitu. Kemudian emang kelihatan kayak kaca ya, tapi di bawahnya itu ada lilitan kabel ya, kawan-kawan. Nah, di atasnya kita taruh panci seperti ini. Nah, tentu saja panci ini harus memiliki besi di bawahnya ya. Jadi panci yang aluminium seperti ini itu tidak akan bisa dipakai di kompor induksi. Nah, besi di sini nih ya, molekul-molekulnya itu digoncang oleh gelombang induksi ya kawan-kawan, atau medan induksi itu, sehingga gesekan antar molekulnya itu menjadi panas ya, karena gesekan ya, besi dan besi kalau digesekkan jadi panas ya. Nah, itu akhirnya menghasilkan panas yang kemudian memanaskan seluruh wajan ini atau panci ya. Di sini saya punya panci juga, ini panci induksi, kemudian ini wajan induksi. Oh ya, tentu saja persyaratannya seperti saya bilang tadi, kalian nggak bisa memakai aluminium karena kompor induksi hanya bekerja pada material yang terbuat dari besi. Stainless steel pun nggak bisa ya kawan-kawan. Banyak orang itu yang salah paham, dikira bahan stainless steel itu bisa dipakai untuk kompor induksi. Nggak bisa ya. Yang bisa itu hanya besi. Loh Pak, kalau punya Bapak ini kok kelihatan kayak stainless steel. Sebelah sininya mungkin stainless steel ya kawan-kawan, tapi di pantatnya sini ini diberi besi ya. Lalu besinya kok nggak kelihatan karatan Pak? Ini besinya dibungkus lagi pakai stainless steel ya kawan-kawan. Jadi di dalamnya ada besi. Perhatikan ya, ciri-cirinya ada besi di dalamnya itu. Kalau ditempel magnet dia akan nempel, perhatikan. Nah, seperti itu ya kan. Kalau stainless steel nggak akan nempel, tuh kan, jatuh dia. Di sini nempel ya, tuh. Seperti itu ya. Jadi salah ya kalau kompor induksi bisa bekerja di kompor stainless steel. Itu orang yang nggak ngerti yang ngomong ya. Kemudian ini panci juga ya. Ini memang sih orang nyebutnya panci teflon gitu ya. Ini juga wajan teflon gitu. Tapi tetap aja di pantatnya itu harus ada besinya ya. Perhatikan nih. Tuh, seperti itu. Sini enggak ya, sebelah sini ya. Jadi ini sebelah sininya mungkin terbuat dari aluminium ya. Sehingga kompor induksi itu memang hanya bekerja pada dasarnya aja atau pantatnya aja ya. Sehingga ketika kita memasak, ya memang dari sininya itu nggak perlu terbuat dari besi ya. Karena apa? Tidak akan terjangkau oleh medan induksi tadi. Medan induksi hanya bekerja pada bagian besi yang nempel gini aja ya. Sehingga kalau di sininya dibuat dari besi kayaknya mungkin ya kurang bermanfaat juga ya. Baik, itu ya kawan-kawan. Sekali lagi, kalau bahan stainless steel dan bahan aluminium tidak akan bisa ya. Nah, inilah kenapa banyak dikeluhkan ya kawan-kawan, terutama para pengusaha nasi goreng atau gorengan-gorengan ya, yang mana biasanya memakai panci yang ukuran sangat besar ya kan untuk menggoreng. Kalau pengusaha gorengan atau kalau kita ngomong pengusaha ini artinya kadang-kadang pengusaha mikro ya kawan-kawan, yang mana modalnya sangat kecil, keuntungannya hari-hari juga sangat kecil ya. Sehingga kalau kemudian mereka harus ganti pakai
wajan induksi ini, bayangkan ya, sekali goreng itu cuman seiprit gitu ya, pasti mereka akhirnya ya rugi ya, karena mereka harus jualan gorengan yang hanya Rp1.000 misalkan, kemudian gorengnya harus berkali-kali. Sedangkan kalau pakai wajan yang besar seperti ini kan mereka bisa lebih ngirit gitu loh. Jadi itu ya salah satu kelemahan kenapa banyak sekali di orang-orang yang heboh gitu ya mengadakan penolakan gitu ya. Nah, kemudian satu lagi ya kawan-kawan, kalau pakai kompor induksi, kelemahannya itu ya tentu saja nggak bisa dipakai untuk pedagang keliling ya. Bayangkan kawan-kawan mau beli kerak telur misalkan ya kan, nggak mungkin pedagang kerak telur ini membawa kompor induksi keliling gitu ya, terus mau dicolok kemana? Colok ke hidung gitu ya kan, nggak mungkin gitu loh. Sehingga memang sangat menyulitkan ya kalau misalkan gas LPG yang 3 kg ini sampai dihapus. Oke, ngomong-ngomong tentang subsidi, kemudian tentang kenaikan harga energi, nanti kita akan bahas di belakang ya. Kenapa? Saya ini akhir-akhir ini gatel juga ya, lihat para pejabat itu kadang ngomongnya nggak logis gitu ya. Yang siapa sih yang nggak logis? Ayo nanti bahasnya di belakang aja ya. Sekarang kita akan bahas secara teknis, mana sih yang sebetulnya lebih efisien ya, antara memakai gas LPG sama kompor induksi. Baik, di sini saya siapkan ini satu metode ya kawan-kawan. Saya akan memasak air di sini. Terus terang saya nggak ngukur tepatnya, tapi kedua metode ini memakai kompor induksi dan kompor gas, saya memakai jumlah air yang sama ya, kurang lebih itu 1,5 liter. Saya hanya memakai ini aja takaran ya, levelnya sama gitu. Yang penting levelnya sama. Kemudian saya akan memakai air ya untuk mengukur. Air ini saya akan panaskan dari suhu 30 derajat Celcius sampai ke 100 derajat Celcius, yaitu mendidih gitu ya. Nah, begitu mendidih saya stop pengukuran itu ya. Nanti kalau gas LPG saya akan ukur berapa banyak LPG yang kita udah pakai. Ukurannya pakai gram ya, karena 3 kg itu kan 3.000 gram ya. Nanti berkurang berapa tabung saya sebelum dan sesudah dipakai masak ya. Nah, sedangkan untuk kompor induksi, di sini saya memakai kompor induksi merek Kuce ya, bukan Kuce Hutai. Ya. Ini merek Kuce, sebetulnya bikinan Cina juga ya, cuman seolah-olah kayak Jerman gitu. Oke, ini kompor bikinan Cina, wattnya emang tinggi banget ya kawan-kawan, sampai ribuan watt ya ini. Namun saya di sini hanya memakai sekitar 800 watt aja. Tapi meskipun 800 watt, ternyata konsumsi listriknya setelah saya lihat di alat pengukur itu lebih dari 900 watt. Oke, kita akan langsung aja ya mengadakan pengukuran, lalu nanti biayanya masing-masing berapa, nanti kita akan hitung ya di papan tulis di belakang saya ini. Oke, sekarang kita akan memanaskan air ya. Sekarang levelnya hampir rata dengan pemberat ini. Terus ini saya ukur pakai temperatur termometer, maksudnya digital ya, itu suhunya masih 30. Kemudian di sini kita lihat ya, dalam kondisi mati ini ada 2,4 watt. Lalu kita lihat KWH-nya 0 ya, karena saya reset. Kita akan didihkan ya, power kita nyalakan. Kemudian kita akan pilih boil. Nah, kita pakai level 800 saja ya. Ini enggak terlalu tinggi. Kita lihat berapa lama, bukan lamanya ya, tapi berapa energi yang dibutuhkan untuk memanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius. Ya, ini suhunya sudah mencapai 99. Nah, ini dia, airnya makin bergolak. Nah, udah 100 ya, kita hentikan sekarang, saya matikan. Oke, sekarang kita akan baca ini power meter kita. Gimana nih biar kelihatan. Oke, udah mati ya, jadi 0,3 ampere. Kita lihat KWH-nya. Nah, KWH-nya 0,158. Baiklah, sekarang kita akan memakai kompor gas ya.
Di sana tabungnya. Nah, tabungnya ini saya gantung ya. Kemudian di atasnya itu saya letakkan timbangan elektronik. Baiklah, sekarang kita akan ukur ya. Ya, suhunya 30 ya. Kemudian di sini beratnya 8,25 kg. Nanti kita lihat setelah selesai pemanasan tinggal berapa nanti beratnya ya. Saya nyalakan dulu kompornya. Kecilkan sedikit ya, biar nggak terlalu membara apinya. Oke, ini sudah 99. Bentar lagi begitu 100 kita matikan ya. Udah 100 ya, udah mendidih seperti itu. Oke, kita perhatikan. Nah, udah stabil ya kayaknya. 8,24. Baik, itu tadi ya kawan-kawan hasil pengujian kita, cukup melelahkan ya, karena menunggu waktunya cukup lama. Kemudian hasil dari pengukuran tersebut kita akan jadikan ke perhitungan di papan ini ya. Ayo kita lihat nih sama-sama. Kelihatan nggak ya? Oke, pertama gitu ya. Listrik itu kita akan bagi dua ya kawan-kawan. Listrik subsidi sama listrik yang non subsidi gitu ya. Nah, di sini sebetulnya saya agak bimbang ya. Kalau kita ngomongin listrik subsidi dipakai untuk kompor induksi, kayaknya nggak mungkin kawan-kawan. Soalnya kompor induksi ini wattnya sangat besar ya, sehingga kalian kalau langganan listrik yang cuma 4 ampere kayaknya nggak cukup. Tapi oke lah, kita tetap pakai aja ya penghitungannya ya. Oke, harganya listrik subsidi 900 VA ini adalah 630.000 ya. Kita nggak akan ngomongin yang 450 VA karena nggak mungkin cukup ya kawan-kawan. Sekurang-kurangnya 900, ini pun saya masih ragu ya. Harganya segini. Jadi kalau dihitung ya tadi dapatnya 0,158 kWh ya. Maka kira-kira ini ya hampir 100 rupiah tadi ya, kita manasin air di panci ini tadi membutuhkan biaya 100 rupiah. Nah, perhatikan sekarang ya, kalau subsidi ya kita bandingin sama subsidi juga ya. Kalian perhatikan ya, LPG 3 kg harganya itu resminya 18.000 ya. Nah, kalau kita kalikan ya, kita tadi kan dapat 10 gram ya. Dapat 10 gram, tadi kan terdapat peralihan ya, pengurangan itu kalau kita hitung adalah 10 gram. Nah, 10 gram ini kalau kita hitung ya, akhirnya jatuhnya dapatnya ini ya kawan-kawan, 60 rupiah ya. Jadi kalau kita pakai gas LPG 3 kg yang mana disubsidi, itu untuk memanaskan air di panci ini tadi hanya butuh 60 rupiah gitu ya. Nah, kawan-kawan bisa bandingkan mana yang lebih murah gitu ya. Ini saya tadi mengadakan pengujian nggak ada akal-akalan ya, real kawan-kawan. Kalau kalian nggak percaya silakan kalian uji sendiri ya pakai alat kalian gitu ya. Ini saya memakai alat saya yang mana ya saya pikir udah cukup bagus ya, alatnya cukup akurat gitu ya. Hasilnya seperti ini ya, 60 rupiah kalau pakai LPG. Kalau pakai listrik yang subsidi ya itu 100 rupiah. Ya, kesimpulannya lebih efisien memakai gas LPG ya. Jadi kalau ada yang kowar-kowar katanya pakai kompor induksi lebih hemat gitu, ya menurut saya salah gitu ya kawan-kawan. Hasil pengujian saya ini salah. Kecuali listrik di sini harganya diturunkan gitu ya. Nah, karena sekarang itu kan ada lagi uji coba ya kawan-kawan di daerah Solo kalau nggak salah ya. Katanya listrik saya sekarang bayarnya justru lebih murah gitu. Nah, ini kalau di tempat pengujian atau uji coba ya kawan-kawan, itu kita nggak tahu mereka dikasih harga berapa. Bisa aja di sini harganya cuman dikasih 200 per kWh gitu ya. Tentu saja ini harganya akan jadi lebih murah, misalkan mungkin hanya 30 rupiah per untuk memanaskan satu panci ya. Jadi di sini ini kita objektif ya, berdasarkan harga listrik yang resmi ya, bukan yang uji coba. Kalau uji coba itu bisa dimurah-murahin. Bahkan ada yang mengatakan ya bahwa
konversi ke kompor induksi ini seperti narkoba ya. Awalnya itu kompornya dikasih gratis, listriknya juga dikasih subsidi gitu ya. Nanti setelah lama-lama semua orang sudah listriknya udah tinggi, udah nggak ada lagi pembagian kompor gratis ya. Panci ini pun katanya dibagi gratis juga. Kawan-kawan tahu ini panci ini harganya ratusan ribu ya kawan-kawan. Ini ya, ini jangan kaget ya, harganya itu bisa hampir mendekati 1 jutaan juga ya kawan-kawan. Yang induksi ini. Memang sih banyak ya panci atau wajan induksi yang murah gitu ya, yang harganya di bawah 100 ribu, tapi saya nggak tahu kualitasnya ya, karena yang saya punya itu harganya ratusan ribu semua ya kawan-kawan. Nah seperti itu ya, ternyata hasil menunjukkan seperti itu ya. Jadi pemakaian LPG lebih efisien ya, lebih murah. Nah sekarang omong-omong ya, sekalian kita akan bandingkan bagaimana kalau memakai listrik dan gas yang nggak subsidi ya. Nah listrik yang nggak subsidi itu kita pakai ya yang 1300 VA ya kan, harganya itu 1400 sekian per kWh-nya. Nah setelah saya hitung pakai ini tadi ya, memasak ini tadi, itu harganya ya kita mendapatkan angka ini Rp228 ya untuk memanaskan panci ini tadi sampai 100 derajat. Nah kemudian kalau kita memakai LPG 12 kg yang mana harganya sekarang kita anggap 270.000 per tabung ya, maka kita mendapatkan harga atau biaya ya untuk memanaskan ini tadi sebesar 225, hampir sama ya kawan-kawan. Nah dari sini saya itu menyimpulkan ya, ternyata penggunaan gas LPG maupun listrik kalau sama-sama nggak subsidi itu sama ya kan, beda cuma Rp3 ya, nothing lah ya, bukan apa-apa Rp3 gitu ya. Jadi kesimpulan saya sebetulnya pakai listrik sama pakai gas LPG itu efisiensinya ya sama saja gitu ya. Malah menurut saya pakai kompor induksi itu ya jauh kurang fleksibel ya, seperti tadi saya bilang, orang jual tahu bulat digoreng dadakan kayak gitu kan nggak bisa dia pakai kompor induksi, mau nyolok ke hidung gitu ya kan. Nah seperti itu ya kan. Namun memang kompor induksi kalau dipakai di rumah-rumah yang bersih gitu ya, rumah mewah, cocok banget gitu ya, taruh di meja gitu kayak perabotan aja. Bahkan yang model tanam itu rata kayak di meja, tiba-tiba mejanya bisa manasin panci, emang ajaib gitu ya. Oke, akhirnya kita sampai pada kesimpulan ya. Kesimpulannya mana yang lebih efisien, pakai gas atau pakai listrik? Sebetulnya sama saja, tidak ada yang lebih efisien ya. Namun dari sisi masyarakat yang masih mendapatkan subsidi, yang masih memakai gas 3 kg, itu masih jauh lebih hemat memakai gas LPG 3 kg daripada memakai kompor induksi. Itu ya kesimpulan saya dari hasil percobaan yang saya lakukan berdasarkan data-data yang ada saat ini ya. Kalian perhatikan tanggal berapa tanggal ini. Jadi kemungkinan bulan depan itu bisa berbeda karena harga bisa naik bisa turun ya. Oke. Nah, seperti tadi saya bilang ya, saya ingin mengomentari ya beberapa pejabat itu yang nggak logis ya pernyataannya ya kawan ya. Nah ini ya mungkin pada kenal nih ya orang ini. Ini adalah Ketua Banggar DPR RI ya. Ini dia lucu banget ya. Dia menyatakan bahwa ini dia yang mengusulkan ya kawan-kawan agar listrik 450 VA itu dihapus ya, dijadikan 900 VA. Nah, alasannya dia katanya masyarakat miskin itu nanti akan lebih sejahtera kalau listriknya ditambah gitu ya. Loh, ini pernyataan yang aneh banget ya. Orang miskin listriknya ditambah biar lebih sejahtera gitu ya. Loh, emangnya listrik ini gratis ya? Kalau listrik ini gratis nggak apa-apa ditambahkan biar rakyat lebih sejahtera, itu benar ya kan. Tapi kalau listrik ditambah terus bayarnya disuruh nambah, ya nggak tambah sejahtera ya, tambah tercekik gitu loh. Jadi ini logika yang aneh ya kawan-kawan, karena nggak mungkin listrik dibagikan gratis ya, karena selama ini pun sudah bayar gitu ya. Nah kemudian dia bilang, kan ini bisa membantu ya, yang tadinya orang kalau mau menjalankan mesin cuci harus matikan dulu kulkas atau yang lain gitu ya.
Gini loh kawan ya, orang kalau miskin kemudian puas dengan listriknya yang 450, maka dia ya akan tetap bertahan di listrik itu gitu ya. Kemudian dia pakai mesin cuci. Kayaknya kalau orang miskin nggak pakai mesin cuci deh Pak ya. Jadi saya agak lucu ya ketika membaca berita ini. Kemudian gini ya, kalaupun ya orang miskin tersebut nggak cukup dengan listrik yang 400 VA, kemudian dia pengen nambah, ya biarkan dia yang minta, jangan Bapak yang maksa dia untuk naik, ya kan? Seperti itu ya kan logikanya gitu ya. Menurut saya loh, nggak tahu kalau logika saya yang salah ya. Mungkin saya yang terlalu goblok untuk memahami ini, ya mungkin saja ya. Sampai Bapak ini kan sampai kayak profesor gitu ya kan, karena saking pinternya gitu loh. Saya nggak bilang bodoh ya, saya bilang pinter ya. Oke, sekarang pejabat kedua ya kawan. Pejabat kedua ini. Kawan baca ya di sini. Ini linknya berita ini saya sertakan di kolom description ya kawan, biar nggak dikira saya ngarang-ngarang. Nah ini BBM naik, Erick Thohir yakin ada penyesuaian gaji di perusahaan gitu ya. Nah ini juga saya sebetulnya cukup ini ya bangga ya dulu dengan Erick Thohir, karena dulu kan pernah dia membeli Inter Milan ya, dia jadi pemilik saham utama di Inter Milan. Bangga lah ya orang Indonesia bisa punya Inter Milan di sana. Kemudian datang ke Indonesia ikut dalam pemerintahan. Terakhir bikin komentar kayak gini, ini saya kaget banget. BBM dinaikkan, santai aja, nanti gaji kalian juga naik gitu. Loh Pak, emang yang gaji itu perusahaan mbah sampean gitu dah. Di mana logikanya ada bensin naik terus gaji jadi naik itu? Itu nggak pernah ada. Ya. Kalaupun ada penyesuaian inflasi segala macam, itu yang mungkin adalah beberapa perusahaan yang lagi mungkin duitnya emang banyak. Tapi yang perusahaan yang pas-pasan ya kan, kemudian keuntungannya juga mungkin ya stabil aja, nggak meningkat. Mau naikkan gaji karyawan itu kan nggak mungkin ya. Apalagi ini ya BBM kenaikannya sampai 30%. Ada nggak perusahaan yang mau ikut-ikutan naikkan gaji karyawannya sebesar 30% ya? Kalau sampai ada Pak, saya bersedia potong rambut ini ya. Saya potong rambut saya kalau ada gitu ya. Nggak ada Pak gitu ya. Jadi itu ya, saya tiba-tiba kaget ya, drop banget saya lihat. Kok bisa ya ngasih pernyataan seperti ini gitu ya. Itu tadi ya, kalau orang Jawa bilang, emang perusahaannya mbahmu gitu ya kan, disuruh naikkan gaji karena gara-gara BBM naik gitu. Oke ya kawan-kawan, yang terakhir tadi dua itu curhat ya, mungkin mewakili perasaan kalian juga ya. Kalau kalian setuju silakan tulis di kolom komentar, nggak setuju ya tulis juga ya. Namanya orang ya, boleh setuju boleh enggak gitu ya. Nah mungkin ada yang nanya lagi ya kan, misalkan loh Pak, APBN kita kan makin defisit, bagaimana dong mengatasi kalau subsidi ini nggak dihapus gitu. Nah ini ya kawan-kawan, ibarat orang sakit, ini harus dikasih obat yang benar ya. Kalau APBN defisit ya, obat yang benar itu jangan terus subsidi dihapus. Karena apa? Subsidi ini adalah untuk masyarakat banyak ya, untuk rakyat ya. Sehingga janganlah itu diotak-atik ya. Yang harusnya dibenerin itu kan kayak korupsi ya, kemudian anggaran yang nggak jelas ya. Misalkan kawan-kawan tahu sendiri lah ya, kasus-kasus korupsi pada saat ini itu skalanya itu udah triliunan. Harusnya itu yang dibenerin ya. Jangan korupsinya nggak beres, kemudian masyarakat yang disuruh nanggung ya dengan cara subsidinya dihapus gitu ya. Lagi pula ya, kalau kadang kan banyak tuh yang ngomong subsidi kita itu nggak tepat sasaran. Loh, nggak tepatnya subsidi itu paling nggak itu masih dikembalikan ke masyarakat ya, ke rakyat. Meskipun ada yang agak mampu, ada yang mampu, ya itu nggak masalah ya, daripada anggaran itu masuk ke koruptor ya kan. Karena apa? Belum tentu kalau subsidi dihapus ya, kemudian dijadikan berupa BLT. Apakah yakin bahwa BLT itu akan tepat sasaran? Bahkan ya namanya uang cash ya, di mana-mana itu ya riskan untuk ditilep ya kawan-kawan. Jadi itu nggak menyelesaikan masalah gitu. Nah jadi itu ya kawan-kawan. Jadi kalau APBN defisit itu ya sebetulnya itu tadi anggarannya itu yang benar gitu ya pemakaiannya. Jangan otak-atik ke subsidi aja gitu yang menyangkut hajat hidup orang banyak gitu ya. Nah apa saja sih yang perlu diperbaiki? Ini contohnya nih ya, beberapa hari yang lalu itu
ada berita ya bahwa Indonesia itu menjadi negara pengimpor gula nomor 1 di dunia. Nah ini kan ironis ya, karena kita ini tanahnya kita sangat luas, di mana kita bisa menanam sendiri tebu, kemudian pabrik gula kita juga udah sangat banyak ya, yang mana itu udah dibangun dari zaman Belanda. Jadi lucu kalau akhirnya Indonesia ini menjadi pengimpor gula terbesar gitu ya. Nah kalau kawan-kawan bertanya-tanya, lupa sejak kapan kita ngimpor gula? Sebetulnya sudah lama ya kawan-kawan. Ini aneh ya. Jadi ketika tahun berapa ya, sebelum tahun 2000-an ya, saya pernah berkunjung ya di suatu pabrik gula. Ternyata di sana itu ada gula itu untuk diekspor gitu ya. Lucunya di saat yang sama itu kita itu juga impor gula gitu ya. Sehingga akhirnya kita itu nyimpulkan untuk apa kita ngekspor kalau kita juga impor gitu. Ya Ustadz punya Ustadz akhirnya ternyata alasannya nggak teknikal ya kawan-kawan. Mungkin kalian udah tahu lah ya, kalau namanya impor itu ada transaksi pakai uang ya kan. Jadi ada lah di apa namanya, bisa, saya bilang nggak ada ya, tapi bisa jadi ya uang-uang hasil transaksi itu ya adalah komisi-komisi seperti itu ya. Ya itu sebenarnya rahasia umum ya. Bahkan dulu kan sempat ada ya yang ditangkap itu dapat komisi ini, komisi itu. Apakah sekarang nggak ada? Ya kalian kira-kira sendirilah jawabannya seperti apa ya. Jadi itu ya sebetulnya yang perlu digalakkan adalah bagaimana kita ini bisa swasembada pangan, ya nggak lagi impor beras, impor jagung, impor tebu atau gula gitu ya kan. Karena apa? Sebetulnya tanah kita ini luas, harusnya petani ini yang diberdayakan ya kan. Petani subsidinya makin banyak ya, sehingga orang-orang itu semangat untuk bertani. Pada saat ini ya saya dengar bahwa di kampung-kampung itu orang udah mulai meninggalkan ya pekerjaan sebagai petani karena untungnya sangat kecil, atau bahkan kadang-kadang ada daerah itu yang merugi kalau mereka jadi petani. Akhirnya ya mending nganggur ya, nggak dapat uang daripada rugi, uangnya hilang gitu ya. Jadi itu ya solusinya kalau menurut saya, kita berdayakan ya swasembada pangan ya, sehingga kita nggak tekor di APBN karena harus impor-impor ya kan. Jadi itu solusinya ya, bukan dengan memotong subsidi yang mana malah menyekik rakyat gitu ya. Oke kawan-kawan, itu dulu dari saya ya. Mudah-mudahan memuaskan kalian yang kemarin-kemarin nanya bagaimana perbandingan ya penggunaan energi memakai kompor listrik dan kompor gas LPG gitu ya. Hasilnya tadi seperti yang sudah saya sajikan. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan memuaskan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan.